yang video. Udah. Yang video ya. Iya. Kan dulu yang dengan Oh, iya. saya ada tanya nih kan. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat di kelompok Jaya Jaya Desa Bayir, Kecamatan Biri Bayir. Selanjutnya salawat seiring salam juga tidak lupa kita lanjut sajikan Tuhan alam yang beserta peramal dan sahabat beliau anggota lain yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya kepada mitra saya yaitu Bapak Tunku Muhammad Faisal SGL MSI, kemudian saya sendiri Mr. Muhammad Jamil, kemudian dibantu oleh anak-anak kami dan orang dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian di Universitas Samudra. Kemudian tujuan kita pada hari ini tidak lain, ini dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dengan judul kegiatan kita pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan lele dengan sistem bioflok di tengah suasana pandemi karena virus disease 2019 atau COVID-19. Ini bagian yang kita lakukan mendapat kepercayaan untuk dilaksanakan di tempat yang berbahaya ini. Ini sistem bioflok ini merupakan teknologi yang terkini untuk budidaya lele, sehingga dengan teknologi ini kita tidak perlu khawatir dengan air yang keruh, air yang bau dan sebagainya, nggak perlu khawatir. Dan bahkan air nggak perlu dibuang. Tapi kalau lele dengan sistem biasa itu sebentar-bentar, seminggu sekali harus dibuang air. Nah, seminggu sekali harus dibuang, tapi ini nggak perlu dibuang. Ya kan, nggak perlu dibuang dengan pendekatan teknologi. Tapi probiotik itu harus diberikan minimal seminggu sekali. Nah, ini salah satu probiotiknya. Probiotik. Ini bisa dibuat tanpa seperti ini dulu juga bisa dibuat sendiri. Tapi ini sudah ada yang sudah sudah jadi. Nanti ini sebagai pembantu nanti kita buat juga ya. Yang alami yang di dalam itu nanti diberikan di luar daripada ini juga ada tambahan yang lain. Ini dalam rangka untuk menjamin kualitas air dan ikan itu sendiri. Kemudian untuk lebih panjang kami sudah telusuri kesana kemari Pak Faisal dan anak-anak. Terakhir kami mencoba memberanikan diri untuk memesan pada seseorang, tapi usahanya memang itu sudah ada namanya. Nah, ini kemudian kita tunggu barangnya 2 minggu paling cepat. Ini 2 minggu paling cepat melalui Tergo. Kemudian bawa ke Mari aja kemarin tukang becak capek. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri. Sampaikan oleh tim dalam kegiatan pengabdian ini. Saya sebagai koordinator sesuatu ya Pak ya. Terus untuk melaksanakan penyampaian materi, kemudian nanti akan kita lanjutkan ke praktek ya, pembuatan untuk kolam bioflok, sistem bioflok budidaya ini. Baik Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk teknisnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Jamil, kebetulan sudah disampaikan. Tentunya kenapa jadi menarik ya? Mungkin kita sudah bagikan leaflet lebaran, mungkin nanti bisa dibaca-baca, kita lengkap semuanya. Mulai dari apa itu bioflok, kemudian ada keunggulannya apa, perbandingan bagaimana pelaksananya, pembuatannya, pengamatannya, jadwal pemberian probiotik sampai desain ataupun konstruksi untuk
kemudian jadi beda ya antara kolam terpal dengan ya. Nah, jadi budidaya lele dengan sistem bioflok, jadi untuk mengisi waktu kita, jadi tidak harus mungkin kita fokus untuk melaksanakan kalau yang skala kecil, ini kan skala rumah tangga skala kecil ya, hanya kita berikan contoh pelajaran ini ya. Jadi bioflok, apa itu bioflok? Bioflok merupakan teknologi ya, teknologi. Jadi kalau kita bahasa awamnya teknologi budidaya bioflok, jadi mengubah kotoran atau feces yang selama ini mungkin dianggap menjadi limbahnya atau racun malah ya, nah, gitu ya. Nah, kan kita jadi permasalahan sendiri itu kenapa mungkin kegagalan di panen atau pemeliharaannya itu yang menjadi masalah. Nah, di sini kita menggunakan teknologi bioflok ini untuk mengubah kotoran itu menjadi bakteri baik sehingga bisa jadi pakan. Nah, ya. Jadi nanti bisa ya dalam bentuk apa namanya fecesnya ya, akan diubah secara alami ya, dengan pemberian itu tadi ya, pemberian probiotik salah satunya. Kemudian apa itu keunggulan dari bioflok ya? Kita lihat ada bisa dibaca ya. Penggantian air yang sedikit itu kelebihannya ya. Pak Jamil juga sudah sampaikan tadi di awal. Kemudian padat tebar yang tinggi. Jadi dengan luas yang kecil atau dalam skala kecil ya. Ini skala berapa ukurannya tadi? 3 kali 3 ya. Jadi nanti ada mau kita tingkatkan, tinggal kita konversikan lagi gitu. Nah, sebaiknya memang ini udah paling kecil ya. Ini paling kecil Pak? Enggak ya? Enggak paling kecil. Ada yang bisa lagi. Ada yang bisa lagi. 1 meter bisa ya. Ada yang kecil lagi ya. Ini kita ambil yang pertengahan ya. Jadi tinggal menyesuaikan aja Bapak Ibu kalau kita nanti mau melanjutkan untuk sendiri gitu ya. Jadi kemudian efisiensi pakan. Nah, pakan ini juga menjadi permasalahan dalam kita usaha budidaya. Biasanya kan kos untuk biaya pakannya tinggi Pak Wahab ya. Ini yang jadi kendala ya, di sini. Kemudian membuang limbah yang sedikit ya dari hasil budidaya terpal ya. Kan kita pernah ada yang buat ya. Tapi kalau yang teknologi bioflok ini kelebihan yang paling utama adalah kita bisa merubah apa namanya tadi kotoran ini bisa menjadi makanan si lele itu sendiri. Nah, untuk perbandingannya tidak perlu saya baca lagi, itu ada di lip-lipnya ya, bisa kita nanti kalau ada mau ditanyakan bisa ya. Kemudian ada komponennya bioflok, kemudian waktunya berapa hari, ada pada tebarnya, ada FCR-nya ya, kemudian ada keuntungannya juga ya. Kemudian di bawahnya kita sampaikan sedikit secara teori atau materi. Kalau bahasa Aceh ini apa ya, melitan. Jadi dia dari tebu itu ya. Itu ada ditambah ke dalam kolam ya. Selain itu penting juga menambahkan kapur dan garam sedikit ya. Nanti ada ininya apa hitungannya juga. Setelah 7 hari nah, jadi tidak langsung begitu udah buat langsung kita tebar lah bisa ya. Dia proses treatmentnya dulu ya, artinya persiapan dari medianya atau airnya, bahan yang disiapkan. Kemudian ada selanjutnya nanti kita bisa lihat lagi di bawahnya ya, itu ada ikan diberikan pakan seperti biasa. Kemudian sedikit saya ulang kembali. Setelah 7 hari ini air kolam akan berubah warna coklat atau hijau dan terasa licin, bening baru bisa dinikan. Jadi jangan air masih bersih, masih bening. Jadi bukan memelihara lele ya, bukan air harus bersih dia, enggak gitu ya. Jadi memang harus sudah dikondisikan dalam dan menjaga kualitas air. Nah, apa pakan alami itu? Di situ ada mikroalga, protozoa dan algae. Kalau mungkin kita bawa ke lab kita bisa lihat nanti gitu. Kalau mau penasaran mungkin di lab di pertanian itu ada mikroskop, kita bisa lihat ya. Mungkin mahasiswa juga bisa bantu ya. Termasuk apa dia masuk ke mikroalganya, protozoa dan sebagainya. Baik, selanjutnya untuk program pakan ya. Nah, di sini juga ada. Saya nggak perlu membacakan lagi yang ini untuk mempersingkat waktu. Mulai dari pemeliharaan dari 1 sampai 60 hari. 60 hari berarti berapa bulan? 2 bulan ya. Kemudian ada jadwal bagaimana dengan namanya pemberian probiotik juga ada. Kita terangkan di sini berapa. Kalau ini berapa totalnya berapa nih Pak? Ada berapa 3 liter ya? Bukan. 1 liter. Ini ada 1 liter. Nanti tinggal kita konversikan aja cukup. Saya rasa cukup ya, nggak banyak dia ya kebutuhannya. Nah, ini udah ada nih, tinggal
ini kan aja, mungkin pakai sendok apa itu yang bisa menyesuaikan ukurannya. Kemudian untuk direkomendasikan ya, kita juga pakai literatur Bapak Ibu. Jadi literatur itu berdasarkan hasil kajian, penelitian dan sebagainya untuk dari tingkat kematian ya, itu diusahakan memang yang 7 sampai 8 cm untuk ukuran benihnya. Kemudian untuk ukuran wadahnya ini tidak harus 3 meter atau panjang 1 meter, ukuran dia ini diameter 3, itu menyesuaikan nanti kita mau tebar berapa, itu kan dah standarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut lagi, karena kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya untuk kegiatan. Baik, saya kembalikan waktu tepat pada Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Faisal yang telah memberikan penjelasan mengenai teknologi biopop. Kemudian kalau ada pertanyaan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dipersilakan. Pertama ingin tahu dulu harga satu ini. Harga ini udah bersih 2 juta sampai ke tempat. Wah, murah bukan dari luar itu kan? Bukan dari luar. dan menjamin ya. Kan udah ada daftarnya, belum. Kalau saya lihat malah 4 juta itu. 4 juta ini. Karena beliau Pokoknya kalau tahu ada yang mau jadi dia dibangun. Jadi nggak masalah. Nanti kalau ada yang mau beli secara individu. Untuk tahun ini kebetulan Tiara Jaya sudah mengusulkan kepada bapak-bapak dosen. Alhamdulillah untuk kolam biopop usulan saya melalui Pak Demir. Satu lagi usulan pengasapan ikan melalui Pak Imam Hadi. Alhamdulillah yang pun batal. Yang pun kan batal. Saya mengusulkan 3. Yang buat but batal oleh Pak ya kan, katanya ada anggarannya terlalu kecil, jadi nggak tercover sama demikian. Berarti terhadap rekan saya, kalau mau mengusulkan ya minimal yang seperti inilah yang tercover. Mungkin ada usulan seperti misalnya di sini kan kita ada contoh kayak ini model buat kui. Apakah boleh memang, alhamdulillah ya kan. Adapun pemanfaatan lain yang tidak mesti harus budidaya ikan saja begitu. Kalau saya pribadi, karena saya basicnya kelautan perikanan, jadi memang harus dasarnya juga harus ada kaitannya dengan laut. Karena kita pernah hadapi juga ya, saya juga anggota ini buat nugget. Cari benih dengan pakan. Nah kan, saya dibantu pakan. Kalau udah berhasil ini nanti, itu biasanya dapat kepercayaan ya. Pokoknya hari ini dinas perikanan sudah punya usaha yang berhubungan dengan kelompok bapak. Ini harus kita syukuri. Jadi dapat kami sampaikan dan mohon maaf dan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.